Minggu 18 Juni 2023 merupakan minggu biasa ke-11 di tahun A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Terpikir olehku, apa sebenarnya di balik gambaran Yesus tentang orang banyak itu sebagai domba tak bergembala? Dikatakan Matius bahwa mereka lelah dan terlantar. Ini menunjukkan situasi sosial waktu itu. Situasi sosial waktu itu, masyarakat Yahudi sedang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Secara ekonomis, terasa ada kesenjangan yang begitu tajam antara dua kelompok, yakni kelompok mapan dan kelompok miskin. Kemiskinan tampaknya ekstrim sehingga dikatakan mereka terlantar. Kelompok mapan tidak hanya penguasa Romawi, tetapi para pemimpin Yahudi yang terdiri dari kaum aristokrat dan pemimpin agama. Tampaknya ada kelompok pedagang yang dapat dikategorikan kelompok mapan ini. Gambaran domba dan gembala dari Yesus apakah menunjukkan hubungan dua kelompok ini? Adanya kesenjangan sosial ekonomi yang tajam membuatku tidak dapat mengidentifikasi langsung gambaran Yesus mewakili gambaran realitas sosial ekonomi masyarakat Yahudi waktu itu. Gambaran gembala dari Yesus menunjuk pada penanggung jawab sosial yang memakmurkan masyarakat. Siapakah mereka? Apakah penguasa Romawi? Apakah penguasa Yerusalem? Apakah para pemimpin agama? Di bawah kendali Romawi, tampaknya para pemimpin Yahudi tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka senantiasa ada di bawah pengawasan. Oleh karena itu, mereka, rasaku, tidak dapat dituntut bertanggung jawab atas kesenjangan sosial yang ada. Maka, domba tanpa gembala berarti pembiaran domba menjadi liar. Itu menunjuk pada pembiaran atau ketidakpedulian terhadap mayoritas warga masyarakat waktu itu. Masyarakat masih mengikuti tatanan yang ada, meski sebenarnya bagaikan hidup di dalam alam liar. Lalu ada gambaran lain dari Yesus, yakni antara tuaian dan pemiliknya.
Orang banyak itu tentulah yang dimaksudkan Yesus sebagai tuayan. Lalu siapakah pemilik tuayan? Pemilik tuayan itu Bapa. Para murid diminta Yesus untuk meminta kepada Bapa para pekerja untuk menuai. Yesus memberi contoh dengan memanggil 12 murid untuk membantunya. Yesus sendirilah pekerja utamanya. Mereka membantu Yesus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Oleh karena itu, mereka diutus untuk menuai. Menarik untuk diperhatikan adalah bahwa Yesus membentuk tim kerja. Ia tidak bekerja sendirian. Ia bekerja bersama dengan 12 muridnya. Bersama ke-12 muridnya, Yesus menjadi pekerja yang diutus oleh Bapa. Di bawah komando Yesus, ke-12 murid menuai panenan. Gambaran tuayan menggelitik diriku. Bagaimana memahami situasi negatif orang banyak itu sebagai tuayan? Bukankah tuayan itu menandakan suatu saat yang membahagiakan? Kebahagiaan itu tidak terletak pada situasi negatif hidup manusiawi. Kebahagiaan itu terletak ketika Allah berkenan memanggil untuk bekerja padanya. Yesus memanggil orang-orang untuk bekerja bersamanya. Yesus menunjukkan kepedulian Allah yang begitu besar terhadap hidup umat manusia, khususnya mereka yang kelelahan dan terlantar. Yesus menunjukkan betapa banyak orang yang menderita. Orang-orang dipanggil untuk menjadi muridnya sekaligus bekerja bersamanya. Inilah yang membahagiakan. Menurut ingatan selama 2000 tahun terakhir, situasi hidup umat manusia sudah sangat berubah. Perbudakan sudah tidak ada lagi. Penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa lain sebagai penjajahan tidak ada lagi. Namun, keterlantaran karena kesenjangan yang tajam masih terlihat jelas. Pandemi yang berlangsung kurang lebih 3 tahun telah mempertajam kesenjangan sosial ekonomi. Aku bayangkan, seandainya Yesus ada sekarang ini, tentulah dia akan berkata, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu berarti bahwa teks Injil Matius itu masih relevan untuk zaman sekarang. Itu berarti masih banyak orang yang seharusnya dipanggil untuk menjadi murid Yesus dan bekerja bersamanya. Bagaimana dengan umat beriman? Umat beriman merupakan murid Tuhan yang juga dipanggil untuk bekerja bersama Yesus. Mereka, sebagaimana para murid pertama, diutus untuk mewartakan kerajaan sorga. Mereka, sebagaimana para murid pertama, merupakan para pekerja yang mengatasi keterlantaran. Masalah bagi saya adalah bagaimana mereka menyadari akan keterlantaran di sekitar mereka. Sangat menarik dari pribadi Yesus adalah bahwa ia segera bertindak. Yesus tidak hanya menuntut siapa yang bertanggung jawab atas situasi sosial negatif. Meski dalam berbagai kesempatan Yesus sering bentrok dengan para pemuka agama. Tindakan Yesus meliputi pengajaran dan pemenuhan kebutuhan hidup. Yesus tidak hanya menyembuhkan berbagai penyakit, tetapi sekaligus mengajari bagaimana seharusnya hidup bersama. Pengajaran dan penyembuhan dapat digunakan untuk meneliti keadaan situasi sekitar. Sejauh mana sebenarnya wawasan orang-orang di sekitar Anda? Bagaimana sebenarnya kondisi fisiknya? Apakah cukup memprihatinkan? Apakah tindakan yang harus segera dijalankan? Suatu waktu, aku ngobrol dengan seorang bapak ketua lingkungan. Dia katakan bahwa perhatian warga terhadap lansia dirasa kurang.
Aku menanggapi bahwa dekade terakhir kedua orang tuaku pun aku rasakan perhatian sangatlah minim terhadap mereka. Aku rasa pengalaman pribadiku ini sangatlah berarti tatkala aku memperhatikan lansia. Aku rasa umat beriman pun perlu memperhatikan lansia. Bagaimanapun, hidup mereka sangatlah berharga di mata Tuhan. Merekalah yang sering terlantar dalam kehidupan bersama. Secara fisik, mereka sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Secara sosial, sudah sangat berkurang komunikasi dengan sesamanya. Perhatian terhadap lansia kiranya harus sepenuhnya menjadi prioritas umat beriman. Perbanyak waktu untuk mengunjungi, meski sekadar menemani, mereka sangatlah berharga. Mengingat kedua orang tuaku, mengajak lansia jalan-jalan atau bepergian tentu membahagiakan hidup mereka. Inilah yang sangat bisa dilakukan umat beriman. Hal terakhir yang aku rasa penting adalah keikhlasan. Yesus bersabda, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Para murid telah menerima semua anugerah dari Yesus. Sebagaimana diceritakan Matius, mereka diutus untuk bekerja. Mereka mewartakan kerajaan surga dengan melakukan amal kasih. Penyembuhan yang mereka lakukan haruslah dijalankan dengan ikhlas. Kerajaan surga sudah dekat, menunjuk pada kehadiran Allah dalam hidup umat manusia saat ini. Kerajaan Allah atau Allah sendiri bukanlah soal nanti atau pada masa depan atau sesudah kematian. Allah hadir saat ini. Ia pun tidak jauh di seberang lautan. Ia hadir di dalam hidup umat manusia. Inilah arti sudah dekat. Realitas kehadiran Allah itu tampak dari karya para murid. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dan setan-setan diusir. Belas kasih Allah bagi umat manusia begitu nyata dengan kehadiran para murid Tuhan. Umat beriman pun menampakkan dan menghadirkan sukacita kerajaan surga bagi sesama. Umat beriman telah menerima rahmat berlimpah dari Allah dalam hidupnya. Sebagaimana Allah telah mengasihi, demikian pula terhadap sesama, umat beriman ikhlas mengulurkan tangannya. Umat beriman tentu mau dan mampu menjadi teman bagi mereka yang sakit. Umat beriman tentu mau dan mampu menjadi sahabat bagi mereka yang sedang berduka. Penting kiranya diperhatikan sejak awal kutipan Injil Matius. Mereka bagaikan domba tanpa gembala. Mereka terlantar, mereka kekurangan, mereka butuh perhatian khusus. Ini artinya bahwa bagi umat beriman, ketulusannya diprioritaskan pada mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Ingatlah, tatkala orang kaya mampu berobat ke Singapura, tidak sedikit orang yang tidak berdaya berhadapan dengan penyakit yang diderita. Tatkala orang kaya mampu beribadat secara khusus, tidak sedikit orang yang tidak dapat beribadat karena kemiskinannya. Keterlantaran masih menggejala dalam kehidupan umat manusia. Maukah umat beriman menjadi pekerja bagi Allah untuk mereka yang terlantar